Salam jumpa kembali para pecinta kimia. Berikut ini saya akan memaparkan bahan ajar kimia kelas 11 MIPA materi larutan asam basa yang kedua, yaitu mengenai reaksi asam basa. Jadi dalam materi ini kalian akan diajarkan bagaimana cara membuat reaksi asam dengan basa dan menghasilkan garam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-temanmu yang membutuhkan. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan prestasi kalian dalam reaksi basa dengan asam akan menghasilkan garam dengan air. Secara sistematis kita buat B ditambah A menjadi G ditambah air, di mana B adalah basa, A adalah asam, G adalah garam. Reaksinya merupakan reaksi substitusi, berasal dari pertukaran kation dan anion, lalu dari reaksi ion hidronium H+ dan ion hidroksi OH-. Secara sederhana ditulis reaksi sebagai berikut: H+ tambah OH- menjadi H2O. Contoh reaksi sebagai berikut. Misalnya NaOH, natrium hidroksida ditambah dengan HCl, asam klorida, akan menjadi NaCl tambah H2O. Jadi yang pertama-tama bereaksi adalah Na dengan Cl-nya dulu. Akan menghasilkan NaCl. Lalu H dengan OH bereaksi akan membentuk H2O. Berikut contoh yang kedua. NaOH bereaksi dengan asam sulfat H2SO4 akan menghasilkan Na2SO4 tambah H2O. Mekanisme reaksinya begini. Pertama-tama direaksikan Na dengan SO4 terlebih dahulu akan menghasilkan Na2SO4. Lalu H2 dengan OH akan menjadi H2O. Koefisiennya silakan disetarakan masing-masing. Mekanismenya kenapa menjadi Na2SO4? Ini merupakan ikatan ionik. Jadi kalian masih ingat kembali bagaimana proses pembentukan senyawa ionik. Secara sederhana bisa ditulis sebagai berikut. Na itu memiliki bilangan oksidasi positif 1 dan SO4 memiliki bilangan oksidasi bilox -2. Jadi kita buat Na ini positif 1, SO4-nya -2. Lalu ini akan kita silangkan masing-masing. Maka angka 1 tidak ditulis seperti di matematika. Angka 1 pada SO4, pada Na diberikan ke SO4. Angka 1-nya tidak ditulis. Nah, angka 2 di atas SO4 itu kita berikan kepada Na. Kita silangkan. Maka hasilnya adalah ikatan ion yang terbentuk Na2SO4. Contoh ketiga, reaksi antara natrium hidroksida NaOH ditambah dengan asam fosfat H3PO4 akan menjadi Na3PO4 tambah H2O. Silakan disetarakan koefisiennya masing-masing. Mekanisme reaksinya pertama-tama begini. Bereaksi dulu adalah Na dengan PO4 akan menghasilkan Na3PO4. Lalu H3 dengan OH tetap akan menghasilkan H2O. Na memiliki bilox positif 1 dan PO4 memiliki bilox -3. Jadi kita tuliskan untuk Na itu positif 1 dan -3 untuk PO4. Lalu ini kita silangkan masing-masing. Angka 1 pada Na kita silangkan ke PO4. Angka 1 tidak ditulis. Sedangkan 3 pada PO4 kita silangkan ke Na. Jadi ikatan ion yang terbentuk adalah Na3PO4. Berikut contoh yang keempat, yaitu reaksi kalsium hidroksida CaOH2 dengan asam fosfat H3PO4 akan menjadi kalsium fosfat Ca3PO4 2 kali tambah H2O. Mekanisme reaksinya sebagai berikut. Pertama-tama kita reaksikan dulu Ca dengan PO4, maka akan menjadi Ca3PO42. Selanjutnya kita reaksikan H3 dengan OH2, tetap akan hasilnya adalah H2O. Silakan disetarakan sendiri koefisiennya ya. Nah, pembahasannya begini. Ca itu memiliki bilangan oksidasi positif 2, sedangkan PO4 memiliki bilangan oksidasi -3 yang merupakan muatannya.
Jadi positif 2 kita tulis untuk Ca, minus 3 kita tulis untuk PaO4, lalu ini kita silangkan. Jadi positif 2 pada Ca kita berikan kepada PO4. Nah, antara 4 dan 2 itu diberi tanda pemisah, tanda kurung. Sedangkan 3 pada PO4 kita silangkan ke Ca. Jadi ikatan ion yang terbentuk adalah Ca3 PO4 2 kali. Contoh yang kelima, yaitu reaksi antara Ca kalsium hidroksida CaOH2 dengan asam sulfat H2SO4 menghasilkan kalsium sulfat CaSO4 tambah 2H2O. Reaksinya secara sederhana kita buat sebagai berikut. Pertama, Ca kita reaksikan dulu dengan SO4-nya, maka hasilnya adalah CaSO4. Lalu H2 dengan OH2, maka akan menghasilkan 2H2O. Penjelasannya, Ca memiliki biloks positif 2 dan SO4 memiliki biloks minus 2. Jadi positif 2 kita tulis untuk Ca, minus 2 kita tulis untuk SO4, lalu kita silangkan. Nah, karena di sini sama-sama 2, ini bisa kita sederhanakan atau dicoret saja. Jadi positif 2 untuk SO4, minus 2 juga untuk Ca, karena sama-sama 2 dicoret dihilangkan. Maka hasilnya adalah ikatan ion yang terbentuk CaSO4. Berikut contoh yang keenam, yaitu reaksi aluminium hidroksida dengan asam fosfat akan menghasilkan aluminium fosfat dan air, yaitu AlOH3 ditambah H3PO4 menjadi AlPO4 tambah 2H2O. Silakan disetarakan ya. Cara mekanisme reaksinya sebagai berikut. Pertama kita reaksikan Al dulu dengan PO4, maka akan menghasilkan AlPO4. Lalu H3 dengan OH3 akan menghasilkan tetap H2O. Jadi di sini Al memiliki biloks positif 3 dan PO4 memiliki biloks minus 3. Ini merupakan muatannya. Jadi positif 3 kita buat untuk Al, minus 3 untuk PO4. Jadi di sini kita silangkan masing-masing. Nah, karena sama-sama 3 dicoret saja. Mekanismenya positif 3 punya Al kita berikan ke PO4. Sedangkan minus 3 punya PO4 kita serahkan ke Al, tapi karena sama-sama 3 dicoret, disederhanakan kalau di bahasa matematikanya. Jadi ikatan ion yang terbentuk adalah AlPO4. Terakhir adalah contoh yang ketujuh, yaitu reaksi AlOH3 ditambah H2SO4 menjadi Al2SO4 3 tambah H2O. Silakan disetarakan sendiri nanti ya. Cara reaksinya sebagai berikut. Pertama kita reaksikan aluminium Al dengan SO4, maka hasilnya adalah Al2SO4 3. Lalu kita reaksikan H2 dengan OH3, maka akan menghasilkan H2O. Di sini aluminium memiliki biloks positif 3 dan SO4 memiliki biloks minus 2. Jadi kita buat positif 3 untuk Al dan minus 2 untuk SO4. Lalu ini kita silangkan. Jadi disilangkan di sini. Positif 3 punya Al kita berikan ke SO4. Nah, antara 4 dan 3 yang disilangkan itu diberi tanda kurung pada SO4-nya. Sedangkan 2 pada SO4 kita berikan ke Al. Jadi, hasil ikatan ion yang terbentuk adalah Al2SO4. Inilah yang merupakan garamnya. Demikianlah cara pembuatan reaksi asam dengan basa. Semoga bermanfaat bagi kalian semua untuk pembelajaran asam dan basa selanjutnya. Terima kasih.